Uang, itulah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang saat ini. Walaupun tidak semua hal bisa dibeli dengan uang, tetapi Memang segalanya butuh uang. oleh karena itu kita perlu mencari uang, karena uang tidak bisa mencari kita. Banyak sekali cara untuk mencari uang, tetapi karena sekarang judulnya adalah mencari uang dari internet, maka kita akan membahas 7 cara mencari uang dari internet. Saksikan setelah jeda intro sekarang juga. Nomor 1. Kak, tapi kenapa kita harus mencari uang dari internet? Kenapa nggak langsung aja kayak jualan di pasar misalnya? Mengganggu saja. Oke, mengapa kita harus mencari uang dari internet? Hal ini karena yang pertama, sekarang sudah zamannya digital. Sudah masuk revolusi industri 4.0, di mana semua hal ini akan didigitalisasi. Dan hampir semua orang sekarang sudah memegang gadget dan sudah bisa internetan. Bahkan kakek nenek saya pun udah memegang gadget. Lalu yang kedua, mencari uang di internet tidak dibatasi oleh usia seseorang dan tidak mengenal kata pensiun. Kecuali ya kalian ingin pensiun sendiri. Dan yang terakhir, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan saat kalian tidur pun masih bisa menghasilkan uang. Nah, jadi penasaran kan? Iyalah, harus penasaran. Oke, lanjut. Nomor 1. Membuat blog. Membuat blog merupakan hal yang dapat kalian lakukan untuk mencari uang di internet. Dengan membuat sebuah konten yang menarik, maka kalian akan mendapatkan pengunjung yang melihat blog kalian. Untuk mendapatkan uang sendiri, pertama-tama kalian harus mendaftarkan diri ke blog, kemudian menentukan konten apa saja yang akan ada di blog kalian. Dan buatlah blog kalian menjadi semenarik mungkin, sehingga banyak yang akan mengunjungi blog kalian. Lalu kalian juga bisa memasang iklan pada blog kalian dengan menggunakan AdSense. Maka kalian akan mendapatkan uang setiap kali ada pengunjung yang mengklik iklan tersebut. Atau kalian bisa memasang banner afiliasi dan membuat konten yang disponsori. Kalian haruslah mempelajari SEO dalam membuat blog. Apaan itu SEO? SEO adalah Search Engine Optimization, yaitu sebuah upaya mengoptimalkan blog kalian agar muncul paling atas pada mesin pencarian, sehingga akan meningkatkan pengunjung pada blog kalian. Nomor 2. Freelance. Freelance merupakan pekerjaan tanpa adanya kontrak jangka panjang dengan klien atau perusahaan. Pekerjaan ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Biasanya, pekerjaan ini berbentuk proyek yang diselesaikan dalam selang waktu tertentu. Walau tidak terikat dengan kontrak jangka panjang, pekerjaan ini haruslah selesai sebelum deadline. Udah kayak tugas sekolah aja ada deadline-nya. Seorang freelancer atau orang yang melakukan pekerjaan freelance memiliki kebebasan untuk mengerjakan pekerjaannya itu di mana dan kapan saja. Tidak terikat dengan waktu atau tempat tertentu, asalkan dapat selesai sesuai dengan deadline. Iya, udah ngomong tadi. Itu artinya, seorang freelancer haruslah memiliki manajemen waktu yang baik, profesionalitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Udah kayak ospek maba aja.
Banyak sekali situs freelance yang membutuhkan jasa freelancer. Tetapi menjadi seorang freelancer membutuhkan sebuah keahlian khusus seperti kemampuan desain dan menulis yang baik. Kalau misalkan Udah, diem! Contoh pekerjaan pada freelance adalah website developer, content writer, desain, konsultan, data entry, penerjemahan, business and digital marketing, dan masih banyak lagi. nomor 3, survei online. Mengisi survei secara online dan mendapatkan uang merupakan suatu cara yang mudah untuk mendapatkan uang dari internet. Kalian hanya perlu mendaftar pada situs web survei online, lalu mengikuti survei yang sesuai dengan diri kalian, maka kalian akan langsung mendapatkan uang. Tetapi, kalian harus bisa memfilter mana survei online yang terbukti membayar dan mana yang tidak. Dan juga kalian harus berhati-hati dalam memasukkan identitas diri. Tumben bener, Iya dong. Lanjutlah. survei-survei ini akan selalu tersedia untuk diisi. Karena banyak sekali dari pihak developer sebuah perusahaan memerlukan survei sebagai sarana untuk mengembangkan produk mereka agar menjadi lebih baik lagi. Otomatis, survei akan selalu tersedia. Kak, kalau ikut Super Family 100 gimana? Kan dapat hadiah juga tuh kalau menang. Ya, boleh aja sih. Nomor 4. Jualan online. Berjualan bisa dibilang cara yang cukup mudah untuk mendapatkan uang. Mudah dari mananya? Kalian cukup mempromosikan produk yang kalian miliki atau buat, lalu orang-orang yang berminat akan membelinya. Tetapi, alangkah lebih baiknya jika kalian tidak hanya menjual produknya secara langsung, tetapi kalian juga menjualnya secara online, agar promosinya lebih luas lagi, dan insya Allah akan lebih banyak pembeli daripada hanya menjual secara langsung. Boleh juga tuh. Ada banyak cara untuk menjual secara online. Bisa kalian promosikan langsung ke teman kalian, atau kalian bisa menjualnya di sebuah platform online shop seperti Shop dan Toko. Nomor 5, dropshipping. Dropshipping ini mirip dengan berjualan secara online. Hanya saja perbedaannya, dropshipping ini kita menjual produk milik orang lain. Udah sih, itu aja. Nomor 6, Kak, sebelumnya apa bedanya dropship dengan reseller? Bedanya adalah reseller harus menyimpan barang sebelum dijual kembali, sedangkan dropship tidak seperti itu. Karena pengiriman barang dilakukan oleh supplier atau orang yang memiliki barangnya. Oleh karena itu, dalam dropshipping, kalian harus bisa mencari supplier yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. main motong-motong aja. Kemudian, setelah menemukan supplier, pilihlah platform untuk melakukan dropshipping dan buatlah brand kalian sendiri. Oh, jadi gitu ya, Kak. Iya, Dek. Nomor 6, influencer. Buat kalian yang suka banget buka Instagram dan posting foto kalian dan memiliki followers yang cukup banyak, bisa kalian melakukan endorsement suatu produk di Instagram kalian. Tentu tak harus terkenal dan memiliki followers yang banyak seperti Cristiano Ronaldo. Kalian cukup dengan membagikan konten yang bermanfaat dan sesuai dengan yang kalian minati. Lalu, untuk menjadi influencer, kalian harus memiliki minat tertentu seperti musik atau olahraga misalnya. Bisa juga pakai giveaway. Ya, walaupun memang agak sulit di awalnya untuk menjadi seorang influencer. Susah dari mana?
Beli follower sama like Instagram aja yang banyak. Nanti juga bakal jadi influencer. Ya, terserah kamu. Nomor 7. Binom. Nomor 7. YouTube. Membuat channel YouTube. Inilah hal yang sekarang kami coba lakukan. Membuat channel YouTube sebenarnya cukup mudah. Tetapi membuat kontennya yang susah. Walaupun dalam membuat konten YouTube membutuhkan alat pendukung seperti kamera, mikrofon, dan juga skill editing video. Tetapi yang terpenting adalah konten yang akan kalian buat. Konten ini haruslah baik dan menarik, dan juga bukan merupakan konten yang melanggar. Karena jika konten kalian melanggar, maka YouTube akan menghapusnya. Tapi di YouTube masih banyak konten yang melanggar. Ya, I don't know. Kalian bisa mendapatkan uang dengan memasang AdSense pada channel kalian. Tetapi agar dapat memasang AdSense pada YouTube, kalian memerlukan minimal 1000 subscriber dan waktu tonton minimal 4000 jam. Tetapi dengan konten yang menarik dan konsistensi kalian, maka insya Allah channel kalian akan terkenal dan bisa menghasilkan uang. Kak, Iya, apa dek? kok channel kita dikit yang nonton? Sabar ya, namanya juga lagi berjuang. Terus menurut aku sih baiknya dalam mencari uang di internet ini nggak cuma pakai satu cara aja, Kak. Bener juga tuh. Jadi dalam mencari uang di internet, kita mencoba beberapa cara sekaligus. Misalnya membuat channel YouTube sambil membuat blog juga. Atau jualan online sambil dropshipping. Sebenarnya masih banyak cara lagi untuk mencari uang di internet. Hanya saja kami hanya buat 7 karena nanti videonya bisa terlalu panjang. Mungkin sekian saja penjelasan dari kami mengenai 7 cara mencari uang dari internet. terakhir. Ada pesan yang ingin saya sampaikan, yaitu jangan menyerah apapun yang terjadi. Masih banyak cara untuk menjadi sukses. Kalau dari Ade, ada yang mau disampaikan? Ada, Kak. Ya, boleh sampaikan. Rajin menabung pangkal kaya raya. Gak nyambung. Oke, kalau begitu mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.